hadirat Allah kami boleh rasakan. Siang hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah jam 11 ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau urapi kami kembali Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Jamah sentuh hati kami Tuhan Yesus. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari Azer, Single, Sobli, dan pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, sehingga pelayanan kami siang hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau pasti mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang sudah ada. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Kepala Sidang kami Pastor Paulus Supit beserta istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Amen. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Pastor David Tuhan Yesus. Biar pengurapan-Mu double porsi Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan hari ini itu menjadi berkat buat kami Tuhan Yesus, sehingga kami yang mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang datang siang hari ini Tuhan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Amen. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Amen. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Yang bertanya-tanya Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Amen. Kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan. Amen. Jawaban lepas jawaban. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Saudara yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah yang hebat saudara. Allah yang kita kasih, Allah yang kita cintai. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku.
yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau kan menyembuhkanku. Mari kau yang mau sembah Tuhan lebih lagi, angkat suaramu, katakan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Kami yakin akan janji-Mu Tuhan. Ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Saudara katakan, betapa, betapa hanya Kau. Engkau yang percaya sepenuhnya sama Tuhan, angkat suaramu, katakan, betapa sama-sama sembah Tuhan, come on. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku. Ada pemulihan di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Sembah Dia terus bersamaku. Ku tahu Engkau akan menyembuh di saat kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan dan sembuhkan setiap kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa.
yang mau lebih lagi sembah Tuhan di dalam hadirat-Nya, mari angkat tangan kita sama-sama saudara. Saya percaya bahwa masalah boleh punya nama, penyakit boleh punya nama, tapi satu hal, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Bapak terima kasih buat hadirat-Mu hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Sebab itu kami datang hari ini bukan kami sedang mengundang Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang kami. Thank you Jesus. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur Tuhan, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berbicaralah kepada kami semua. Biarkan kami mengingat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan hari ini. Thank you Jesus. Biarkan hati kami seperti tanah gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Pemain musik silakan duduk. Pemain piano bisa iringi saya pelan saja, gak apa-apa sambil worship. Apa kabar? Shalom. Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya David Herson. Ini untuk pertama kalinya saya datang di gereja saudara berbagi sesuatu. Kalau saudara tanya apa yang spesial, tidak ada yang terlalu spesial dengan hidup saya, kecuali apa yang Yesus buat. Itu yang paling spesial. Saudara, kalau ngomongin tentang Ciputra, ini saya ingatnya 10 tahun yang lalu. Daerah-daerah Ciputra, Daan Mogot, saya tinggal di Citra Garden. Kalau ngomongin daerah-daerah seputaran sini, 10 tahun yang lalu saya jadi anak muda yang bermasalah. 3 tahun saya pakai narkoba, tiap malam geleng-geleng, pokoknya nenggak, minum obat, hidup hancur sekali. But one thing, 10 tahun yang lalu saya datang ke hotel ini sebagai anak muda yang bermasalah. Hidup saya berantakan. Tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Tuhan baik. Saudara, saya percaya bahwa hidup orang berubah bukan karena bergereja. Tapi hidup orang itu berubah ketika berjumpa dan ngalamin hadirat Tuhan. Berapa banyak setiap hari kita melakukan ritual agama kita dengan cara berdoa. Setiap minggu kita datang bahkan di rumah Tuhan. Kita baca firman, kita angkat tangan, kita menyembah. Tapi pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang cuma melakukan ritual agama tanpa perjumpaan dengan Tuhan, mereka gak ngalamin apa-apa. Hidup saudara berubah bukan karena saudara bergereja, tapi hidup saudara berubah ketika saudara ngalamin hadirat Tuhan. Saudara, kesukaan Tuhan saya dan Tuhan saudara itu Tuhan yang suka merubah nama. Ada di Alkitab, ada orang yang ketemu sama Tuhan, orang ini sangat bermasalah. Sama seperti saya. Tadi ketika ngopi sama Pak Gembala, kami saling ngobrol. Pak Gembala cerita, Pak, hidup saya itu berantakan dulu. Sebelum saya kenal Tuhan, sebelum saya melayani Tuhan, hidup saya berantakan. Orang ini sama, hidupnya sangat berantakan. Orang ini sangat bermasalah. Namanya Yakub. Siapa Yakub? Yakub terkenal sebagai seorang penipu. Dia tipu papanya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya. Yang lebih parah lagi Pak, kambing dombanya juga ditipu. Jadi Yakub ini orang yang sangat bermasalah. Tapi satu kali, Yakub dia berusaha lari dari masalah karena mertuanya berusaha untuk mengejar dia untuk membunuh Yakub. Jadi di belakang mertuanya Laban itu sudah kejar Yakub untuk dibunuh. Nah, dia punya masalah dengan apa yang ada di depan. Hidup itu selalu bicara dengan masa lalu dan masa depan. Di belakang Laban berupaya untuk mengejar untuk membunuh Yakub. Dan di depan dia punya masalah. Karena kakak yang dia tipu namanya Esau sudah menunggu di depan untuk membunuh dia. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia orang yang bermasalah. Di belakang dia mau dibunuh. Dia maju di depan, dia juga mau dibunuh. Jadi gak ada kesempatan untuk dia hidup. Kalau dia balik ke belakang dia mati. Kalau dia tetap maju ke depan dia mati. Karena Esau sudah menunggu untuk membunuh Yakub. Satu-satunya jalan yang Yakub ambil adalah dia tidak balik ke belakang. Dia tidak terus meneruskan perjalanan ke depan. Tapi Kejadian pasal 32. Dia seberangkan semua harta miliknya.
Dia seberangkan anak dan istrinya. Maka Alkitab mencatat tinggallah Yakub seorang diri. Apa yang dia lakukan? Dia seorang diri dalam keadaan bermasalah. Dalam keadaan punya tekanan hidup yang sangat kuat. Dia ketemu sama Tuhan. Tahukah saudara? Tuhan saya dan Tuhan saudara bukan Tuhan yang suka menghakimi. Ketika Yakub ketemu sama Tuhan, Tuhan gak bilang begini, kamu tipu bapamu kan? Tuhan gak bilang begini, kamu tipu kakakmu kan? Enggak. Ketika Yakub seorang diri di penyeberangan sungai Yabok, ketika dia ketemu sama Tuhan, Tuhan cuma tanya gini, namamu siapa? Saudara, ini pertanyaan penting. Ketika Tuhan tanya tentang nama, yang Tuhan tanya bukan nama, tapi yang Tuhan tanya identitas. Sorry, saudara datang hari ini, saudara siapa? Jangan-jangan kita cuma jadi orang Kristen tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Tuhan dimuliakan bukan karena saudara angkat tangan. Tuhan dimuliakan bukan karena saudara bergereja. Tuhan dimuliakan bukan karena saudara sekedar beribadah. Tapi Tuhan dimuliakan ketika hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Ketika Yakub ditanya, namamu siapa? Dia sadar dia siapa. Tahukah saudara, orang yang paling gampang dipakai oleh Tuhan, orang yang paling gampang berubah adalah orang yang tahu dan sadar siapa dirinya. Terkadang kita datang ke gereja, kita terlalu pintar pakai topeng rohani seolah-olah semuanya kudus, seolah-olah semuanya baik. Oh enggak, Tuhan suka dengan orang yang apa adanya datang ke Tuhan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tertindas, ketika Tuhan tanya, namamu siapa? Yakub jawab, Yakub. Tahukah saudara arti Yakub apa? Penipu, bermasalah, punya masalah. Tuhan bilang begini, your name is not Jacob anymore. Sorry. Yakub belum 3 tahun seperti saya sekolah pendeta. Yakub belum 3 bulan doa puasa. Yakub belum ikut semua kegiatan gereja bahasa saya. Tapi detik di mana dia ketemu sama Tuhan, Tuhan rubah identitasnya. Ini yang saya percaya. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ubah. Yakub datang sebagai orang yang bermasalah. Yakub datang sebagai penipu. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan, dia pulang. Tuhan ubah namanya. Bukan lagi penipu, bukan lagi Yakub. Tapi Tuhan kasih nama. Your name is Israel. Tahu saudara arti Israel apa? Pangerannya Tuhan. Bagaimana mungkin Pak? Datang sebagai orang bermasalah, tapi pulang, dia pulang sebagai pangerannya Tuhan. Ini yang saya percaya. Saudara punya masalah, punya persoalan hidup, tapi ketika saudara ketemu sama Tuhan, everything gonna be changed. Oh ya, makanya sayang banget ya, kalau ada orang Kristen ikut Tuhan, datang ke Yesus, cuma urusan di sini. Pak, Kristen kuat itu bukan karena berkat dan mujizat. Sorry, kalau saudara minta saya khotbah tentang 3 langkah supaya sukses, 10 langkah supaya diberkati gini. Saya percaya dalam hidup, kalau saudara seperti taman yang indah, gak usah sibuk cari burung dan kupu-kupu. Karena burung dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau hidup kita seperti padang gurun, burung dan kupu-kupu gak akan pernah betah Pak. Makanya ciptakan hidup kita seperti taman yang indah. Semuanya baik. Makanya saya percaya, boleh saudara minta sama Tuhan. Tuhan punya alasan gak untuk memberkati saudara? Dan maaf, ada banyak orang datang ke Tuhan, mentalnya cuma mental perut. Saudara, kekristenan yang dibangun atas dasar berkat dan mujizat gak pernah kuat. 1 kali 5.000 orang kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Betul gak? Kenyang kan mereka? Pertanyaan saya sederhana, di mana 5.000 orang yang kenyang ketika Yesus ada di atas kayu salib? Enggak ada. 1 kali Bartimeus buta melihat. Di mana Bartimeus buta melihat ketika Yesus ada di atas kayu salib? Enggak ada. Lazarus bangkit dari kematian. Di mana Lazarus ketika Yesus ada di atas kayu salib? Enggak ada. Saudara tahu enggak yang setia ketika Yesus bahkan sudah jadi mayat tergantung di atas kayu salib? Ada satu perempuan yang setia. Salah satunya selain Maria ibu Yesus disebut dengan nama Maria Magdalena. Bapak Ibu tahu siapa dia? Ex pelacur. Terkadang dalam hidup, ketika kita punya masalah, ketika orang tolak kita, ketika orang tinggalkan kita,
Justru Tuhan terima kita apa adanya. Saudara sudah siap terima firman Tuhan? Amin. Amin. Kayaknya nggak senang nih saya khotbah nih kelihatannya. Nggak bersuka cita. Coba kalau nggak bisa jabat tangan, kasih hai kanan kiri, bilang Yesus baik. Come on. Woo. Saya beri judul khotbah saya hari ini agak cukup menggelitik, judulnya ngeri-ngeri sedap. Ya. Karena memang ikut Tuhan itu Pak ngeri-ngeri sedap. Jangan berpikir ikut Tuhan itu semuanya baik. Semua orang, banyak orang itu ikut Tuhan pengen semuanya baik. Pak aku diberkati, Pak ekonomi baik, kok enggak. Saudara, saya belajar dalam kekristenan tentang iman. Iman itu harus seperti apa, bahkan tentang penyembahan. Itu 6 tahun yang lalu. Come on, 6 tahun yang lalu saya sudah jadi pendeta. Saya pelayanan kemana-mana. Tapi kau tahu saudara, 6 tahun yang lalu, bulan Mei tiba-tiba opa kandung saya dipanggil Tuhan. Ketika opa kandung saya dipanggil Tuhan, saya tanya gini sama Tuhan, Tuhan apa yang salah? Opa saya, opa cinta anak, cinta cucu, cinta istri, cinta cicit-cicitnya, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Itu cukup berat karena saya sayang sama opa saya. Yang lebih berat lagi adalah bulan Mei opa kandung saya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan itu ada 2 Pak, dipanggil melayani sama dipanggil ke atas. Nah opa saya dipanggil ke atas. Bulan Mei opa kandung saya dipanggil Tuhan, udah jadi pendeta Pak. Selang 3 bulan, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Khotbah Pak, jangan tanya kalau saya khotbah. Semangat tetap sama. Tapi hari itu hal yang paling berat di dalam hidup saya adalah dalam waktu 3 bulan saya kehilangan 2 orang kandung yang saya cintai. Sampai saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kenapa harus opa saya? Tuhan, kenapa harus papa saya? Kenapa bukan papa-papa tukang mabuk, tukang main judi, tukang nampar anak, tukang nampar istri? Itu aja yang Tuhan bunuh. Ngapain mesti bokap sama opa gua? Gitu loh. Sampai saya komplain sama Tuhan. Waktu itu saya nggak ngerti. Tapi setelah 1 minggu, saya baru ngerti. Tidak selamanya mujizat itu buta melihat. Bahkan saudara, seminggu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, saya telepon seorang pendeta, itu yang badannya lebar ke kanan dan ke kiri. Kalau saudara lihat di TV teriak, haleluya, haleluya. Sudah tenang Jo, nganape papa nanti pasti sembuh. Ini nanti saya Desember tanggal 19 khotbah di tempat beliau di Tamrin. Dia kuatkan saya, dia doakan saya, tenang. Papamu akan sembuh, papamu akan bersaksi ke banyak orang. Tiba-tiba, papa saya meninggal. Tahu gak saudara, dari kejadian itu saya belajar. Tidak selamanya mujizat sakit sembuh, sorry. Kalau saudara cuma mujizat sakit sembuh, makanya kalau gak sembuh ninggalin Tuhan. Tidak selamanya mujizat buta melihat. Mujizat itu begini Pak. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita doakan. Masih sakit, belum ditolong. Tidak seperti yang kita minta. Ketika kita tertekan, tertindas. Tapi tangan kita masih tetap terangkat menyembah Tuhan. Itulah mujizat. Oh ya, makanya kalau mau bangun iman, bangun kekristenan atas dasar salib. Orang yang dia kayak di salib Pak, proses salib itu yang membuat orang setia sama Tuhan. Makanya ada satu orang nih di dalam Alkitab, namanya keren. Namanya Abraham, arti nama Abraham, Bapak bangsa yang besar. Arti lain daripada nama Abraham, bapak banyak anak. Tapi sebelumnya dia punya masalah. Masalahnya begini, setiap dia kenalan, dia selalu bilang gini, nama saya Abraham, artinya apa? Bapak bangsa yang besar, artinya apa? Bapak banyak anak. Tapi sebelumnya dia punya masalah. Ketika dia memperkenalkan diri, namanya bapak banyak anak ya, anaknya berapa? Enggak ada. Itu masalah. Sampai kemudian Tuhan kasih anak buat dia. Nah ketika Tuhan kasih anak, wow, bahagia dong, ya. Persis kayak saya ini lagi menikmati masa-masa jadi seorang ayah. Itu anak saya itu usia 8 bulan, namanya Bradley Amadeus. Itu anak saya Pak usia 8 bulan, lucu banget. Kalau mau tahu lucunya lihat bapaknya aja, udah persis lucunya. Itu anak saya lucu banget. Itu anak saya ya, kemarin saya mau terbang, saya gendong. Bradley, anak Dedi. Dedi mau ke Jakarta dulu ya, Dedi pelayanan ya. Tahu gak saudara dijawab apa? Oh.
Kadang saya harus ke tengah hutan di Sulawesi Tengah, di Morowali. Saya kadang pamitan sama anak, Bradley, Papa mau ngurus kerjaan dulu ya di Sulawesi Tengah ya, Papa sekitar seminggu. Dijawab, anak saya nggak ngerti apa yang saya ngomongin. Tapi suatu saat anak saya harus ngerti, bapaknya rela tinggalkan rumah karena sayang sama dia. Sorry, bapak yang baik model begini Pak, model begini. Berjuang demi anak. Makanya kalau urusan perut, saudara ragu sama bapak saudara. Saudara belum kenal siapa bapak saudara. Anaknya saja dia kasih mati di atas kayu salib. Masa urusan ini dia nggak bisa cukupkan, Bambang? Ada banyak orang khawatir Pak Paulus. Cuma masalah makan, besok makan apa ya? Besok bagaimana ya? Sorry. Kalau saudara kenal sama siapa bapak saudara. Nggak usah kasih tahu yang lain ya. Nggak usah kasih tahu yang lain. Saudara, kenapa Tuhan menyebut saudara dengan sebutan anak? Karena dia menempatkan diri sebagai bapak. Sorry, hamba nggak dapat warisan. Tapi anak dia dapat warisan yang terbaik yang datang daripada Bapa Sorgawi. Makanya itu yang buat saya setiap saya menyembah Tuhan. Mata ini mesti berbinar-binar. Iya ya, model begini anaknya dia. Tahu gak saudara? Malaikat jatuh ke dalam dosa dibuang sama Tuhan. Padahal malaikat itu makhluk kudus. Malaikat diciptakan, disebut sebagai makhluk kudus. Begitu jatuh, dibuang sama Tuhan. Kita nggak ada kudus-kudusnya dari malaikat. Kenapa kita jatuh nggak pernah dibuang? Because kita anaknya. Tahu nggak saudara? Ketika saya angkat anak saya Bradley, itu kan saya suka main. Bradley, itu Pak kalau dia kencing, curut, langsung udah. Apakah saya marah? Enggak. Tapi saya paling nggak suka dengan anak saya, karena saya belajar sekitar sebulan yang lalu. Let me tell you something. Saya baru pulang dari kantor, baru pulang sampai di rumah. Begitu saya sampai di rumah, baru parkir mobil nih. Saya buka pintu, saya lihat anak saya lagi main sama Sus. Lagi main. Sama mainan yang saya beliin di Jakarta. Pokoknya kalau sebagai bapak itu ya, pokoknya kasih mainan yang terbaik lah. Saya buka pintu rumah, saya lihat anak saya lagi main itu mainan yang bunyi tek 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 gitu. Itu saya beliin di Jakarta yang bunyi gitu. Nah, saya panggil, Bradley. Gak denger. Terus kemudian saya panggil lagi agak kuat. Bradley, Papa pulang. Gak denger juga, Pak. Tahu gak kenapa dia gak denger? Karena dia sibuk sama mainan yang dibelikan sama papanya. Tiba-tiba Pak, terbersit Tuhan ngomong sesuatu. Kamu persis seperti anakmu. Banyak orang Kristen tuh persis kayak anakmu. Ketika nggak punya, minta dikasih. Begitu sudah punya, suara bapaknya dilupakan. Sibuk sama berkatnya. Daud tidak pernah tercatat dosanya ketika Daud masih jadi gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Betul nggak? Halo, are you with me? Daud tidak pernah tercatat dosanya ketika masih jadi gembala miskin. Dosanya Daud apa ketika masih jadi gembala miskin? Nggak pernah tercatat. Tapi coba, ketika Daud sudah ada di istana, sudah jadi raja, sudah pegang tongkat, bintangnya sudah menyala, dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Berkat itu berbahaya ketika apa yang di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Kalau saudara diberkati, biasa saja. Karena saudara tahu, itu cuma bonus. Itu cuma berkatnya saja, pemberian tangannya. Saudara datang hari ini bukan cari tangan Tuhan, tapi saudara hari ini cari pribadi Tuhan. Makanya orang ini diajar sama Tuhan. Buka Kejadian pasal 22, saudara bersukacita, katakan amin. Kejadian pasal 22, mari kita baca ayat pertama, 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya apa saudara? Ya Tuhan, gini, setelah semuanya apa? Abraham kaya, zaman itu BNI nggak ada, jadi orang kaya itu terlihat berapa kambing dombanya punya. Oh itu Pak, ribuan kambing domba itu Abraham punya. Setelah semuanya, diberkati, terkenal, punya anak perjanjian. Setelah semuanya, terus Allah mencoba Abraham, bahasa lebih tepatnya Allah menguji, Tuhan menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, dia panggil namanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, untuk menjawab kata,
Ya, ya Tuhan, yes, itu dipakai 2 kata. Tolong tampilkan. Kita sedikit belajar ya. Untuk menjawab kata ya, mengiyakan, itu dipakai 2 kata. Yang pertama hineni, dan yang kedua poani. Bentar, apa sih Pak perbedaan antara hineni dan poani? Jadi ketika Tuhan bilang begini sama Abraham, Abraham ketika dia jawab, ya Tuhan, kata ya itu dipakai 2 kata dalam bahasa Ibrani. Yang pertama hineni itu artinya ya menjawab dengan cinta. Atau yang kedua, ya menjawab tapi terpaksa. Apa sih bedanya antara hineni dan poani? Bedanya begini. Contoh Pak Gembala bilang, besok atur kursi gereja ya. Besok bersihkan gereja. Kalau poani itu begini, kalau hineni itu begini. Baik Pak Gembala, ya Pak Gembala. Besok pelayanan ya. Ya Pak Gembala. Dia lakukan dengan tulus ketika dia menjawab dan melakukan. Tapi kalau poani Pak, Gembala saudara bilang, besok pelayanan ya. Ya Pak Gembala. Setelah itu saudara, Gembala ini ngatur-ngatur gua suruh pelayanan lagi nih. Pelayanan lagi. Bersihkan gereja ya. Ya Pak Pendeta, habis itu ngomel. Saya lagi. Sorry saudara. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta, itu pasti indah. Makanya ketika Tuhan bilang sama Abraham, dia tidak jawab poani. Kalau dia jawab poani, ya Tuhan, mikir, apalagi nih Tuhan? Tuh, suruh-suruh lagi nih. Enggak. Tapi ketika Tuhan bilang Abraham, dia jawab, ya Tuhan. Dia jawab dengan cinta. Makanya begini saudara, saudara boleh angkat tangan di gereja. Saudara boleh menyanyikan pujian dengan tag yang sama. Tapi saya yakin belum tentu cinta akan Tuhan kita sama. Segala sesuatu yang didasarkan atas cinta, semuanya indah. Oh ya. Saya lakukan semua yang terbaik buat anak saya. Waktu pacaran, saya sama istri, saya itu jomblo 4 tahun, Pak. Jadi kalau ada yang lebih lama dari sama saya, nggak usah sedih, nggak usah. Saya jomblo 4 tahun, jadi pendeta pelayanan kemana-mana, orang bilang begini, Pak Pendeta, sudah punya istri? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Oh kasihan gitu. Pelayanan ke Surabaya, ke Makassar, itu yang lebih serem itu Makassar. Emang ibu-ibu Sulawesi itu kayak punya ciri khas, kalau habis makan rica-rica pedes, mulutnya juga pedes. Mereka bilang begini, tahu nggak kenapa David Harrison nggak punya pacar? Kenapa? Karena dia homo. Saya digituin Pak. Makanya saya sadar Pak Gembala, penyalipan itu memang dari orang terdekat memang. Saya alamin itu. Nah, ketika saya pacaran sama istri saya di Jakarta, istri waktu itu calon istri ada di Manado. Itu udah capek, minggu itu udah mau pelayanan capek gitu. Terus waktu itu istri saya telepon, sayang, boleh nggak titip rainbow cake? Oke sayang. Itu Pak, saya waktu itu pelayanan di GBI, di Megacourt Sport Center Bekasi itu, di Pak Yohanes Anwar. Itu harusnya saya langsung mau ke airport karena paling enak ke Manado itu penerbangan subuh. Saya mampir Pak, cari-cari Pak. Terus dia mintanya rainbow cake yang ada di Onion. Oke, gua cari. Oh cinta Pak, jatuh cinta. Bapak-bapak pernah kan kayak gitu? Atau nggak pernah selama hidup? Itu Pak, jatuh cinta, saya cari Pak. Itu saya tenteng. Padahal sebelumnya itu capek Pak. Begitu sampai mendarat, selamat datang di Bandara Samratulangi Manado. Itu capeknya Pak, udah pagi itu capek. Begitu lihat wajah calon istri saya. Itu Pak, aduh. Justru sekarang jarang gua kasih rainbow cake lagi. Itu Pak. Bener ini. Begitu ketemu sama calon istri itu kayak jiwa laki-lakian kita itu langsung luntur Pak. Gitu. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu indah. Tahu gak saudara? Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Sederhana. Because he loves you. Dia sayang sama saudara. Makanya kalau saudara datang hari ini bukan karena terpaksa, oh hari ini enggak. Ketika saudara menyanyi, saudara menyembah because hineni. Karena cinta. Segala sesuatu yang dilakukan oleh karena cinta indah. Tahu gak saudara? Perasaan yang berat buat saya. Sekarang itu perasaan apa?
kangen sama anak, Pak. Tadi pagi saya video call anak saya. Anak saya itu udah belum bisa ngomong. Tapi ketika saya video call sama anak, Bradley, papa lagi siap-siap nak, dia nggak ngerti. Tapi tahu nggak saudara, kenapa Tuhan izinkan perasaan kangen sama anak itu berat? Sebagai bapak nih, hal yang paling susah Pak sekarang Pak, saya jauh dari anak. Kayak Tuhan itu bicara juga sesuatu. Kamu aja bapak model kayak gini aja bisa ngerti hati itu, apalagi bapak di surga terhadap saudara. Makanya ketika saudara datang ke rumahnya, saudara bersekutu dengan dia. Harusnya persekutuan karena cinta. Menyembahnya pasti beda. Memujinya pasti beda. Pelayanannya pasti beda. Segala sesuatu yang dilakukan oleh karena cinta itu datangnya dari sini Pak. Dari hati. Tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh karena upah, kadang terpaksa, ngomel. Makanya ketika Tuhan bilang, Abraham, hineni Tuhan. Ah, ini yang seru. Ayat berikutnya. Saudara bersuka cita, katakan amin. Ayat berikutnya, firmannya apa saudara? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, ya ini siapa? Ishak. Ishak ditunggu selama 25 tahun. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Abraham, hineni Tuhan. Jadi kalau saudara diminta pelayanan, saudara harus jawab apa? Hineni Tuhan. Ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Seringkali kalau kita minta suara Tuhan, kita mintanya yang enak. Coba, kalau mau didoakan pendeta, kalau misalkan ada suara kenabian, itu pengennya kalau kita didoakan, Pak doakan saya dong Pak. Pendetanya doakan kan? Mintanya kan kita gini, tahun depan kamu akan ke Amerika. Rumahmu bertambah 5, mobilmu bertambah 3, jodohmu tampan, ganteng, cantik, kaya raya. Maunya kita kayak gitu kan Pak? Maaf, terkadang suara Tuhan beda dengan yang kita mau. Jangan pernah minta suara yang seperti saudara mau. Minta seperti yang Tuhan mau. Faktanya adalah ketika Tuhan bilang, Bram ambil anakmu. Oke Tuhan, jadi pendeta? Enggak. Ambil anakmu, jadi pengusaha? Nope. Ambil anakmu supaya jadi orang kaya? Enggak. Tahu gak saudara? Suara yang Abraham dengar itu apa? Abraham, iya Tuhan, ambil anakmu. Oke, bahasa saya, bunuh buat aku. Kalau saudara dengar suara kayak gitu, masih mau taat? Apa yang kita lakukan? Abraham, ya Tuhan. Wih, suara Tuhan ini apalagi nih? Pasti berkat ini berkat. Abraham, ya pasti ini rumah tambah tinggal kan. Tiba-tiba Tuhan bilang, ambil anakmu. Oke Tuhan, bunuh buat aku. Apa yang kita lakukan kalau kita jadi Abraham hari itu? Kita tengking Pak, dalam nama Yesus. Setan keluar dalam nama Yesus. Benar gak? Makanya sorry, jangan pernah berharap minta hamba Tuhan, dia kasih suara Tuhan yang sesuai dengan saudara inginkan. Sorry, urusan berkat gampang, tapi urusan ketulusan susah. Saudara, gampang banget Tuhan mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir. Gampang. Tapi susah buat Tuhan sampai kemudian buat orang Israel di padang gurun untuk mengeluarkan mental Mesir. Makanya proses itu untuk mengeluarkan mental Mesir buat orang Israel sakit. Nah hari itu Abraham bilang begini, Abraham, iya Tuhan, Abraham itu nunggu Ishak 25 tahun. Ambil anakmu, bunuh buat aku. Kira-kira kalau kita dengar suara kayak gini gimana? Masih taat? Nggak mungkin. Tapi ayat berikutnya, keren nih. Ayat yang ketiga. Terus, keesokan harinya, apa saudara? Pagi-pagi. Bisa nggak sih sore hari? Bisa. Bisa nggak sih malam hari? Bisa. Tapi Alkitab mencatat suara yang diterima oleh Abraham, dia langsung taat. Gini, kalau saudara mau ngalamin berkat Tuhan, jangan suka menunda suara Tuhan. Ada orang yang diminta pelayanan, Pak, minggu depan pelayanan ya Pak ya. Dia tunda. Boleh nggak Pak bulan depan? Yang jadi masalah begini, bulan depan lo masih hidup. Selama dikasih kesempatan, lakukan, jangan menunda. Nah Abraham pagi-pagi
bangun. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ini poin saya yang kedua. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Ngapain dia repot-repot bawa kayu? Sedangkan tempat di mana Bukit Moria ada itu penuh dengan kayu. Apa yang Tuhan inginkan? Gini, Tuhan minta supaya anaknya dipersembahkan pasti perlu kayu. Karena akan dibakar, betul? Nah, di puncak Bukit Moria itu banyak kayu. Tapi Abraham tidak mengandalkan puncak Bukit Moria sekalipun banyak kayu. Tapi dari rumah dia sudah siapkan kayu. Penyembahan terbaik bukan ketika saudara sudah di gereja. Tapi sejak dari rumah, saudara udah siapkan hati. Persembahan terbaik, hati yang terbaik, diri yang terbaik untuk saudara ketemu ngalamin hadirat Tuhan. Makanya saya paling empet banget. Kalau ada ibu-ibu datang ke gereja, make up-nya 1 jam, telatnya minta ampun, masuk di gereja, pakai high heel bunyi, kletak, kletok. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, sejak dari rumah harusnya persiapan yang terbaik yang saudara berikan buat Tuhan. Tahu gak saudara, persiapan terbaik di sepanjang hidup saudara itu apa? 1, pernikahan. Are you with me? Betul gak? Kalau saudara, entah anak mau nikah atau saudara yang menikah, semua pokoknya yang terbaik. Dandan terbaik, baju yang terbaik, karena mau nikah ini, pasti yang terbaik. Saudara itu mempelainya Kristus. Harusnya hidup kita jangan ngomongin sorga kalau nggak ada persiapannya. Harusnya kan gitu kan, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Makanya justru kadang Tuhan menikmati pelayanan saya, bukan ketika saya khotbah dan pelayanan, bukan. Tapi ketika saya di kamar, saya ngalamin hadirat Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya worship. Saya kadang ambil gitar, saya worship. Makanya itu yang menyukakan hati Tuhan dengan apa yang dibuat oleh Daud. Nah, hari itu Abraham dari rumah dia sudah bawa kayu. Terus lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Terus ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Buat saya berat ini. Saya bisa merasakan karena saya seorang ayah, bapak. Gini saudara. Dia bawa anaknya untuk dikorbankan. Hari pertama, dia pasti lihat anaknya. Sak, papa sayang sama kamu, Sak. Begitu jalan, Sak, papa sayang sama kamu. Kalau dia ngomong, Sak, papa sayang sama kamu. Tapi maaf, Sak ya, papa harus korbankan kamu. Hari kedua, dia lihat wajahnya. Sak, I love you my son. Tapi papa harus kasih kamu buat Tuhan. Hari ketiga, sampai 3 hari Pak. Bayangkan, bagaimana perasaan seorang ayah. Dia yang bawa anaknya dan nantinya dia yang harus bunuh anaknya sendiri buat Tuhan. Tapi ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting dari semua yang dia kasihi. Oh ya, kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, harusnya ketaatan saudara dengan Tuhan jauh lebih penting daripada apapun. Jauh lebih penting. Coba apa sih yang kita kasihi? Jangan sampai kita mengasihi sesuatu yang lain. Persis seperti anak saya. Anak saya sekarang, bagaimana cara supaya saya bisa main sama anak saya? Itu mainan yang bunyi etek-etek yang dia suka, itu terkadang saya singkirkan supaya saya bisa peluk dia. Karena kalau saya nggak singkirkan mainan itu, dia nggak bisa saya peluk. Dia sibuk sama mainannya, dia nggak sibuk sama saya. Mungkin kalau anak saya bisa ngomong, ketika saya singkirkan mainannya, dia akan bilang begini, Papa jahat, Papa nggak sayang sama aku, mainanku disingkirkan. Terkadang Tuhan harus singkirkan sesuatu yang menghalangi saudara dengan Tuhan, karena dia sayang buat saudara. Tapi kadang kita suka marah kan? Suka marah kan sama Tuhan kan? Makanya Pak, cek kondisi hati kita. Ini Tuhan atau karena berkatnya? Coba deh. Coba detox lagi kalau kita setiap mau ke gereja. Kita mau tangannya atau kita mau pribadinya nih?
Kebanyakan kita datang ke gereja, kita mau berkatnya, kita ukur dengan berkatnya. Sorry, saya lagi ngalamin berkat yang gak terduga. Saya tadi ceritakan bahkan di Bira pertama, dalam waktu 10 bulan Tuhan berkati saya dengan uang cash 3,5 miliar. Tapi Tuhan uji saya. Hari ini semua fasilitas ada, restoran saya diberkati, tambang diberkati. Tuhan uji saya sekali lagi, ingat satu hal, berkat itu cuma tanganku, berkat bukan pribadiku. Makanya ketika Tuhan bilang begini, ambil anakmu ya. Tahu gak saudara? Sebenarnya yang mau Tuhan bunuh itu siapa sih? Yang mau Tuhan bunuh bukan Ishak. No. Alasan sederhana, Tuhan minta Ishak dipersembahkan karena yang Tuhan mau bunuh bukan Ishak. Yang Tuhan mau bunuh hati Abraham yang sudah dikuasai oleh Ishak. Cek hati kita. Jangan-jangan ada Ishak yang lain nih. Tahu gak saudara, manusia itu paling berbahaya ketika apa yang ada di tangannya mengganti apa yang ada di hatinya. Gak usah cerita panjang. 4 tahun yang lalu, saya pas ulang tahun. Ini saya mau cerita ini kayak malu, tapi ya saya ceritakan lah ya. Saya ulang tahun itu tanggal 16 September. Ya, catat dengan baik. Doakan. Ketika saya ulang tahun, saya pernah tinggal 3 tahun di Singapura. Waktu itu saya studi. Tiba-tiba teman saya pengusaha di Singapura nih telepon, "Brother, please come to Singapore. I want to celebrate your birthday." Itu Pak. Tiket disiapin, hotel disiapin. Nyampe di Singapura, dijemput. Begitu dijemput, kumpul-kumpul nih sama teman-teman kuliah. Terus teman saya, ini pengusaha ini, dia bilang gini, "Brother, I want to give a present for you." Dia kasih Pak saya, kotak gitu. Terus saya buka. Open it. Saya buka. Saya dikasih jam tangan. Saya sebut saja, brandnya itu Seven Friday. Itu P series, yang P series itu. Biasa, pendeta kan suka kepo kan. Begitu lihat, cek harganya berapa. Gitu. Makanya memang kadang, ya tadi sempat ngobrol sama Pak Pendeta ini, kita ini kadang susah ya jadi hamba Tuhan ya. Nanti kalau hamba Tuhan pakai ini, pakai itu, katanya hamba Tuhan duniawi. Kalau nggak punya, katanya hamba Tuhan sedang dalam kutuk keturunan. Kita kadang susah nih jadi hamba Tuhan nih. Dinilai dari semua sisi. Makanya begini ya, dalam hidup gak usah berupaya untuk menyenangkan semua orang. Senangkan Tuhan saja dan senangkan diri saudara. Begitu lihat, nah itu harganya sekitar 2.800 Sing dolar ya kalau nggak salah. Saya pakai Pak, saya pakai. Biasanya jamnya sih cuma 100-200 ribu sih yang pakai. Emang beda angkat tangannya dengan jam tangan 30 juta sama 200 ribu. Saya pelayanan besoknya, 2 hari berikutnya saya balik ke pelayanan di Bekasi itu. Ini Pak, ini nampar saya Pak cerita yang sederhana ini. Begitu udah mau khotbah persis kayak gini nih. Duduk gitu. Begitu angkatan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terus ada LED kan di depan itu. Begitu saya angkat tangan begini nih. Jam tangan saya nggak kelihatan. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya kayak malu mau cerita gini. Saya turunin jam tangan, saya tarik dikit. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat dan hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Begitu saya angkat tangan, oh terima kasih Tuhan. Begitu saya lirik, kelihatan, mantap nih, haleluya. I tell you something, gara-gara kejadian itu Tuhan tegur saya, copot jam tanganmu, gak usah pakai lagi. Sampai detik ini saya gak pernah pakai. Seriously, harga ketaatan saya jauh lebih penting Pak. Betul. Itu kayak kalau saya bisa ngomong gitu. Cuma karena jam tangan aja, gaya penyembahan saya udah berubah. Itu pengen Pak, saya copot jam tangan, saya sambil teriak nih, setan ini kamu ya. Udah. Sampai hari ini, itu saya simpen. Saya belajar sesuatu, cuma karena jam tangan saja, kita bisa berubah loh. Bapak Ibu kalau mau lihat, ibu-ibu yang bertobat atau enggak, lihat bagaimana cara bawa tas. Bener. Kalau udah bawa tasnya, kalau ibu-ibu yang cinta Tuhan, itu kan pelayanan. Ya shalom Pak Pendeta, itu tasnya kan di kiri gitu kan. Apa kabar Pak Pendeta? Itu ibu-ibu kadang kalau nggak bertobat, tasnya bermerek, ngangkat tangannya gini, apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan. Saudara, saya belajar sesuatu. Hidup itu kalau diberkati, biasa saja. Apa saudara? Biasa saja.
Karena saudara tahu, bukan itu yang membuat kita berharga. Orang punya integritas bukan karena fasilitas. Orang dihormati bukan karena barangnya branded. Orang dihormati karena prinsip Yesus hidup di dalam hidupnya. Orang dihormati karena dia hidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Dianggap kuno gak apa-apa. Yang penting kekudusan, kebenaran datang dan hadir dalam hidup saudara. Makanya ketika Tuhan bilang begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya, ini udah sampai di bawah. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Dua orang bujangnya itu ditinggalin. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Abraham harus meninggalkan dua bujang itu? Karena dua bujang itu nggak dengar suara Tuhan, nggak ngerti suara Tuhan. Jangan berupaya untuk memasukkan orang-orang yang nggak ngerti suara Tuhan. Contoh, saudara bisa bayangin nggak gini? Ketika Abraham, dia bawa anaknya, dan dia mau bunuh anaknya, tiba-tiba dua bujangnya ikut. Apa yang terjadi? Saya yakin dua bujangnya itu pasti peluk Abraham, tarik Abraham, sambil mereka pukulin bilang, Bapak gila. Makanya mesti tinggalin dulu. Terus, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan. Abraham tidak ngomong, kami akan korbankan anak ini. Alkitab mencatat dengan jelas, kami akan apa saudara? Sembahyang. Bahasanya sederhana, kami akan worship. Yang Tuhan minta, Abraham, ambil anakmu, korbankan. Yang dijawab oleh Abraham, dia gak bilang begini, kalian tinggal di sini ya. Aku beserta anak ini akan ke atas karena aku mau bunuh anak ini di atas. Enggak. Tapi yang Tuhan katakan, yang Abraham katakan adalah kami mau worship, kami mau menyembah. Tahu gak saudara, penyembahan terbaik adalah harus ada korban yang diberikan. Dalam keadaan, bagaimana Pak ekonomi Pak? Hancur Pak. Bagaimana Pak keadaan kesehatan? Masih batuk Pak. Tapi saudara setia sama Tuhan. Itu keren Pak. Penyembahan terbaik adalah penyembahan yang sebenarnya saudara gak bisa lakukan, tapi saudara tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan. That's powerful. Makanya gini, ada 3 orang keren di dalam Alkitab, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak mau menyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar, tiba-tiba Nebukadnezar begini, kalau kamu tidak menyembah dewa yang aku buat, kamu akan aku bakar hidup-hidup. Mereka tahu gak saudara bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah melepaskan kami, dialah Tuhan. Tapi doa yang kedua Pak yang mereka ngomongin keren. Tapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah Allah yang lain. Iman itu begini Pak, kalau sembuh aku menyembah Tuhan. Kalau gak sembuh tetap menyembah Tuhan. Kalau doaku dijawab menyembah Tuhan. Doaku gak dijawab tetap menyembah Tuhan. Itu baru keren. Kalau saudara diberkati dan pelayanan, semua orang bisa. Jangan pernah ukur pelayanan dari keadaanmu yang baik, sekalipun saudara bisa lakukan itu. Tapi justru dalam keadaan terpuruk, saudara setia sama Tuhan. That's powerful. Powerful. Dan tahu saudara, that's 9 tahun yang lalu saya di Surabaya, saya diundang. Persekutuan ibu-ibu di Surabaya. Waktu itu saya jadi mahasiswa sekolah tinggi teologi Betani di Surabaya. Itu berat badan saya itu cuma 61 kilogram. Ya jangan lihat sekarang, itu udah ada daging babi panggang udah masuk di sini nih. Itu benar-benar diproses Pak. Tuhan itu kayak singkirkan itu loh. Kayak singkirkan saya seorang diri. Tiba-tiba saya ditelepon oleh persekutuan ibu-ibu di Surabaya. Begitu ditelepon, saya angkat, ya shalom. Betul ya, ini dengan Pak David. Oh ya Bu, Pak David, kami mau undang Pak David di persekutuan ibadah kami. Oh ya baik Bu, tempatnya di mana? Tempatnya di Jembatan Merah Plaza. Sedangkan saya itu ngekos di Manyarjo. Dari Manyarjo ke Jembatan Merah Plaza itu harus naik angkot. Saya cek dompet saya, sisa 5.000 rupiah. Makanya kalau ada yang mau menikah dengan hamba Tuhan, berdoa puasalah selama 3 tahun. Kalau iya baru nikah. Nah begitu cek nih dompet, sisa 5.000 nih.
Pagi Pak, jam 8-an itu Pak udah keren. Pakai celana kain, kemeja, itu udah keren banget lah, keren banget. Itu pakai minyak rambut, itu saking gantengnya. Laler nempel ke pleset, saking gantengnya. Nahannya angkot Pak, nahannya angkot. Pegang gitar, pegang Alkitab. Sampailah di Jembatan Merah Plaza. Begitu nyampe di Jembatan Merah Plaza, dari uang Rp5.000 itu, sisa 2.000, 3.000 untuk bayar angkot. Begitu nyampe, pegang Alkitab, pegang gitar. Saya telepon ibunya, Bu, tempatnya di mana? Pak David, pokoknya nanti Pak David lurus saja belok kanan, pokoknya dia udah dikasih incer-incernya. Itu panas Pak. Jalan kaki. Sebenarnya ada becak gitu. Becak itu paling bayar 1.000 atau 2.000. Tapi kan saya mikir ya, dari uang 5.000, 3.000 pakai angkot, masih sisa 2.000. Kalau saya buat bayar becak, nanti persembahan saya mau kasih apa? Dari dulu sampai sekarang saya nggak mau kasih sesuatu yang kosong ke Tuhan, harus ada yang saya kasih. Nah, sampailah saya di rumah ibu itu. Saya sampai di rumah ibu itu, saya yang doa pembukaan, saya yang worship leader main gitar, saya yang khotbah, saya yang doa berkat penutupan, paket lengkap. Lo mau cari di mana lagi pendeta paket lengkap? Udah Pak, selesai khotbah nih, selesai khotbah. Begitu selesai khotbah pelayanan, makan-makan. Pak David makan, Pak David. Tiba-tiba itu sekitar ada ibu-ibu sekitar 30-an orang lah kalau nggak salah. Setelah makan masing-masing satu persatu mereka pamitan pulang. Pak David, terima kasih Pak David ya, khotbahnya luar biasa. Begitu jabat tangan, kok nggak kerasa apa-apa ya? Oh ya udah, pikir saya, mungkin tuan rumah nanti yang akan memberkati. Saudara jangan ngomong, berarti Pak David ini pelayanan untuk itu. Pak, sekarang itu saya dalam keadaan diberkati Tuhan. Kita itu bantu, kita bangun yayasan di Papua, itu di Manokwari kita lagi bangun. Bahkan perusahaan yang kita bangun sama-sama, saya sama partner saya, kita bantu untuk pelayanan di Indonesia Timur. Karena kasihan di Indonesia Timur. Nah, waktu itu, ya gimana ya, maksudnya saya kan naik angkot. Saya pulang mesti naik apa gitu loh. Yang ada di kepala saya, mungkin nanti tuan rumahnya yang ngasih persembahan. Semua udah balik. Saya ambil gitar, saya ambil Alkitab. Terus saya pamitan, Bu, terima kasih Bu ya. Pak David, khotbahnya luar biasa, nanti datang lagi Pak ya. Bu, ya terima kasih Bu ya. Shalom ya, sampai ketemu dalam nama Yesus. Kok nggak kerasa apa-apa ya? Ya udah, berarti nggak ada persembahan. Hamba Tuhan itu biasa kalau khotbah pelayanan itu selalu ada 2 macam persembahan. Namanya PK yang satu, yang kedua namanya PT. Kalau PK itu persembahan kasih amplop yang ada isinya. Nah kalau PT itu persembahan, thank you Pak, thank you Pak, thank you Pak. Ya udah, mau protes? Enggak lah, pantang buat saya. Saya ambil gitar, saya ambil Alkitab. Tahu gak saudara apa yang saya lakukan? Saya jalan kaki dari Jembatan Merah Plaza ke Manyarjo. Saudara tahu gak jaraknya berapa? Sekitar 20 km. Mamam tuh 20 km. Saya pakai pantofel Pak. Itu jalan 1 kilo 2 kilo. Nyanyinya haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba udah kilo-kilo yang ke 12, 13 di dekat Tunjungan Plaza. Kenapa kaki gua sakit ya? Saya Pak duduk Pak, di pinggir kayak trotoar itu. Saya duduk, saya lepas Pak sepatu saya. Itu Pak lecet dari ujung ke ujung. Itu sakitnya, ampun, panasnya minta ampun. Baru itu Pak panas, keringat ngucur di mana-mana. Itu kalau ada mobil yang lewat, kalau bisa buka kaca, kasihan banget ya diusir sama istrinya ya. Lagi kena masalah hutang ya. Nggak ada orang yang ngerti. Tapi hari itu saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya pakai lagi sepatu. Saya jalan kaki lagi. Sampai di tempat saya ngekos di Manyarjo. Saya buka sepatu saya Pak. Itu Pak, ujung ke ujung itu luka semua. Lecet semuanya, panas. Dari situ saya dapat kata-kata mutiara hari itu. Setiap air mata akan Tuhan ubah jadi permata. Itu munculnya dari situ tuh. Nah, tuh gak usah tepuk tangan dulu. Tenang aja, gak usah tepuk tangan dulu. Tahu gak saudara? Besoknya saya ke kampus. Jalan udah gini Pak, udah gini jalan. Udah jalan ini. Saya ketemu sama teman saya. Bro, kakimu kenapa?
Itu kalau saya nggak bertobat, saya pengen jawab, gara-gara saya diundang di persekutuan ibu-ibu, terus kemudian tidak dipikirkan pulang saya naik apa. Enggak. Tahu nggak saudara, saya ngomong apa? Saya dapat berkat dari Tuhan. Teman saya nyeletuk, berkatnya pincang ya, kenapa nggak putus sekalian? Kurang ajar emang teman-teman saya itu. Saudara tahu nggak? Dengan kaki yang sama, sampai hari ini, Tuhan sudah bawa saya khotbah hampir ke 30 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saya belajar sesuatu, terkadang keadaan harus dikendalikan oleh perkataan. Saya ngomong sesuatu yang baik. Saya ngomong sesuatu yang memberkati. Terkadang mulut kita terlalu gampang memperkatakan hal-hal yang negatif. Padahal hidup kita itu tergantung dari create perkataan kita. Makanya ketika tahun lalu saya bangun perusahaan properti di Manado. Dari pertama 2 hektar, sekarang jadi 18 hektar. Orang bilang begini, ngapain bangun properti di tengah pandemi, kamu akan hancur. Saya bilang begini Pak sama diri saya, enggak. Saya diberkati, enggak. Saya ditolong Tuhan, enggak. Saya makin hari makin sehat, diberkati, makin hari makin sehat. Perkataan iman itu penting. Karena memang orang benar itu hidup karena perkataan iman. Makanya perkataan imannya Abraham apa? Kami akan worship, kami akan sembahyang. Terus. Ayat berikutnya ayat ini. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Saudara, Ishak itu anak yang disayang. Abraham punya banyak bujang. Saya yakin Ishak tidak pernah pikul kayu. Tapi tahu nggak saudara, hari itu pundak Ishak dipaksa pikul kayu. Maaf ya, minta Indonesia diberkati, pikul beban buat jiwa-jiwa nggak punya, nggak mau. Jangan biarkan pundak saudara ini manja. Kalau gereja pelayanan mau maju, masing-masing jemaat harus punya beban, pikul beban. Halo? Makanya ketika Ishak mau naik ke atas, papanya bilang, Sak, pikul kayu. Ishak ini anak manja. Ishak ini anak disayang banget. Abraham itu punya punya puluhan mungkin karyawan. Tapi hari itu dia paksa Ishak untuk pikul kayu. Mungkin Ishak bilang, Pak, aku kan gak pernah pikul kayu, Papa. Udah lu diem, lu pikul kayu. Saudara, kalau mau jadi dewasa, belajar pikul beban. Tahu gak saudara? Ishak pikul kayu sampai di puncak Bukit Moria. Itu gambaran Yesus yang pikul kayu salib buat saudara. Orang bilang begini sama saya, Pak, Yesus itu jatuh berkali-kali pikul kayu salib karena kayu salibnya berat. Nanti kalau saudara ke Israel, coba pikul kayu salib seperti yang dipikul oleh Yesus. Enggak terlalu berat. Sekalipun juga cukup berat. Yang membuat Yesus jatuh berkali-kali perjalanan Via Dolorosa, itu bukan hanya kayunya berat. Tapi sebelum Yesus pikul kayu salib, dia dihantam, dia dihajar, dia dicambuk, darah tumpah di mana-mana. Istri saya dokter. Orang kalau darahnya tumpah, lemes Pak. Tapi tahu nggak yang Yesus lakukan? Dia pikul kayu salib. Dia jalan. Ketika dia jalan, dia jatuh. Dia jatuh karena darahnya tumpah di mana-mana. Tapi apakah dia pernah menyerah? Enggak. Dia ambil kayu salib itu. Karena tanpa pikul salib, nama-nama saudara tidak akan terselamatkan. Puncak kekristenan itu sederhana. Salib. Apa sih bedanya kita dengan kepercayaan yang lain? Pak, kita kan ada ibadah. Kepercayaan yang lain punya rumah ibadah. Kita kan ada kitab suci. Kepercayaan yang lain punya kitab suci. Pak, kita kan ngasih persembahan. Kepercayaan yang lain ngasih persembahan bahkan lebih besar. Pak, kita kan punya Tuhan. Kepercayaan yang lain juga punya Tuhan. Bedanya satu. Tidak ada yang mati buat umatnya kecuali yang Yesus buat di atas kayu salib. That's itu bedanya. Coba bedanya apa? Ada Tuhan yang mau mati buat umatnya? Enggak ada Pak. That's Jesus. Itu Yesus saudara. Kok kayak enggak berbinar-binar nih matanya nih. Coba. Mau mati buat saya? Mikir dia. Situ siapa? Saudara mikir enggak kenapa Yesus mau mati buat saudara? Karena dia sayang saudara. Oh ya. Gini. Ini bedanya anak sama hamba. Ini bedanya anak sama budak. Ini.
Saudara bersuka cita kayaknya lemes semua nih kayaknya. Kayaknya wajah-wajahnya minta saya khotbah 3 langkah diberkati. 10 langkah dapat jodoh daripada Tuhan. Saudara, ini bedanya anak sama hamba. Ini, contohlah saya contoh. Kalau saya punya baju baru, tiba-tiba saya minta sama mbak di rumah. Mbak, tolong setrika bajunya ya. Begitu disetrika, mbaknya nggak bisa ngatur temperatur setrika. Tiba-tiba panas, gosong. Kalau mbak saya, setiap dia setrika baju, bajunya selalu bolong dan hangus. Kalau setiap kali dia lakukan begitu, lebih baik saya ganti kayak pembantu yang baru, mbak yang baru, betul nggak? Ganti karyawan yang baru. Daripada saya rugi terus, itu kalau mbak. Coba anak saya Bradley, setrikakan bajunya papa ya, disetrika bolong. Besok lagi Bradley setrikakan dia, disetrika lagi bolong. Bulan depan, setrika lagi bolong. Kalau bajunya semakin bolong, kira-kira saya akan ganti baju atau ganti anak? Halo? Kita tetap ganti baju. Makanya kenapa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup saudara? Karena saudara anaknya. Aduh. Cuma urusan ini Pak khawatir. Padahal Yesus diberikan mati di atas kayu salib. Anaknya saja dia kasih, masa urusan perut yang gak bisa cukupkan Bambang. Ada orang Kristen yang, aku besok makan apa ya? Aku besok bagaimana ya Pak? Kalau saudara kenal siapa bapak saudara, saya belajar sesuatu Pak. Bapak yang baik, bapak model begini aja saya kasih yang terbaik buat anak saya. Apalagi bapak kita di sorga. Tapi gini, sebagai anak, please jangan manja. Kalau gereja ini mau dipenuhi dengan orang-orang yang bertobat dan menyembah Tuhan, pikul beban. Setiap nama orang yang jauh daripada, pikul di beban, di pundak saudara. Terus. 5 menit lagi saya selesai. Sedang di tangannya dibawa apa saudara? Api dan pisau. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Abraham harus bawa pisau dan api? Karena korban itu tidak akan jadi korban kalau tidak dibunuh. Makanya untuk dibunuh perlu pisau. Oh sebentar. Di dalam manusia kita Pak, ada banyak hal yang mesti dibunuh. Kesombongan, keangkuhan, ketamakan. Dan tahukah saudara, tidak ada pisau yang paling tajam untuk membunuh itu kecuali firman. Cuma telinga kita gak suka. Padahal pisau itu untuk menyingkirkan benalu-benalu dalam diri kita. Korban tidak akan pernah jadi korban kalau tidak dipotong, kalau tidak dibunuh. Makanya segala ketamakan ini kita perlu bunuh dengan firman. Perkatakan firman. Makanya firman itu Pak, ketika saya ngomong sama saudara, firman itu seperti pedang bermata dua. Ngomong sama saudara, ngomong juga buat saya. Yang kedua, kenapa Abraham harus bawa api? Api itu untuk membakar korban itu supaya matang. Saudara suka sate babi? Ada yang suka? Kalau saudara, of course, saya paling doyan sate babi. Tapi sate babi di Jakarta sama Manado beda. Kalau saudara makan sate, makanya saudara nanti kapan-kapan ke Manado ya. Saya buka restoran serba babi di Manado, namanya Tante Mince. Tuh nanti saudara bisa mampir. Saudara mampir sebut nama saya pasti bayar 3 kali lipat. Gitu. Nah, saya tuh suka hal yang babi-babian, sate babi itu saya suka. Nah, sate babi begitu babi nih, dipotong-potong terus ditusuk kan. Terus sudah dipotong-potong ditusuk, terus dikasih saudara buat saudara makan. Saudara mau nggak? Nggak mau, karena masih mentah. Betul nggak? Supaya sate babi itu matang, maka perlu dibakar dengan apa? Api. Ketika sate babi itu dibakar dengan api, maka sate babi itu matang dan dimakan nikmat rasanya. Sederhana, proses pembakaran hidup itu untuk mematangkan rohani saudara. Emang salah khotbahnya saya. Setiap proses kehidupan membuat saudara matang di hadapan Tuhan. Gak ada Pak kedewasaan tanpa proses. Makanya kalau saudara ngalamin badai hidup, saudara gak akan teriak, biasa aja. Karena saudara sudah matang, saudara sudah dewasa. Tapi itu gak mudah Pak ketika kita disayat-sayat. Terkadang Saul harus berupaya menyingkirkan Daud untuk membentuk Daud supaya jadi raja. Tidak akan pernah ada Daud tanpa adanya Saul.
Terkadang Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar saudara seperti Saul untuk membentuk saudara supaya saudara jadi Daud. Gak akan pernah ada puncak kemuliaan tanpa ada kehadiran Yudas. Sorry to say. Terkadang Tuhan izinkan saudara ditempa di orang-orang yang menyingkirkan, memotong untuk membuat saudara dewasa. Tapi sederhana. Pesan saya sederhana, saudara, perhatikan saya. Kalau saudara benih unggul, saudara perlu pupuk. Dan tidak ada pupuk yang terbaik untuk benih unggul saudara selain sampah dan kotoran. Gak usah khawatir kalau saudara benih unggul, saudara dilempar sampah, saudara dilempar kotoran, gak usah dibalas. Karena setiap sampah dan kotoran akan menjadi pupuk yang menyuburkan buat pertumbuhan benih saudara. Gak usah. Makanya kalau saudara diomongin, Pak, saya itu diomongin berkali-kali. Dari homo. Saudara kira-kira wajah saya kelihatan modelnya begitu. Dari homo, dari gak bener. Setiap omongan orang dipakai oleh Tuhan untuk memunculkan kita. Karena sederhana, bintang tidak akan pernah menyala tanpa ada gelapnya malam. Saudara kalau sedang ngalamin gelap malam, sederhana, supaya bintang saudara menyala. Pak, jam 10 malam Pak. Gelap Pak. Sabar. Pak, dari jam 10 malam ada jam 12 malam Pak, tambah gelap. Sabar. Pak, dari jam 12 malam, jam 2 Pak, tambah pekat Pak. Sabar. Pak, sudah jam 3 pagi Pak. Sabar. Pak, sudah jam 4 Pak. Sabar. Semakin saudara setia, pekat malam itu akan berganti fajar pagi hari kalau saudara setia. Setia aja sama Tuhan. Karena ketika kesetiaan itu muncul, maka berkat itu pasti. Gini, promosi bagiannya Tuhan. Gak bisa dibuat-buat. Tahu gak saudara? Ketika Yusuf ditempatkan di penjara bawah tanah, saya tuh kayak bilang sama Tuhan, Tuhan, ini keren Tuhan, keren nih. Ini pesan ini kalau saudara bisa tangkap keren nih, keren. Gini, Yusuf itu difitnah, betul? Dia dimasukkan di penjara. Penjara Yusuf itu penjara bawah tanah. Kalau saudara ke Mesir, nanti saudara tanya sama tour guide, kira-kira penjaranya Yusuf itu seperti apa? Jadi gini, Yusuf ditempatkan di penjara bawah tanah. Jadi nggak ada orang yang tahu. Ketika orang itu ada di atas, ternyata di bawah ini adalah tahanan. Jadi supaya yang di bawah itu penjara bawah tanah tidak mati karena kehabisan oksigen, maka tentara Mesir itu harus buat sebuah lubang kecil supaya udara itu masuk, supaya yang di bawah itu tidak mati. Kerennya Tuhan gini, sekalipun Yusuf tidak dilihat orang, tapi janji dari surga itu bisa menembus lewat lubang kecil sampai kepada Yusuf. Kemanapun saudara ada, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan tepati apapun yang terjadi. Pasti. Oh iya, pasti. Tapi terkadang kita gak bisa setia sama Tuhan karena mental kita instan. Bener. Kita gak bisa setia. Saya mau cerita dikit nih. Saya kenal dengan beliau ini ketika beliau menjabat sebagai, ini kasihan beliau juga, doakanlah beliau saudara. Beliau itu anak Tuhan luar biasa. Ketika beliau masih jadi Dirkrimum di Polda Sultra. Siapa yang sangka tiba-tiba jadi ajudannya Pak Jokowi? Siapa yang sangka tiba-tiba sekarang sedang pegang tongkat khususnya di bagian kepolisian. Pak, kalau namanya udah Tuhan berjanji, kapanpun Dia pasti tepati. Sederhana dalam hidup. Pegang saja janji Tuhan sekalipun ujian itu kuat. Karena kalau Tuhan sudah menepati, Dia pasti tidak akan lalai untuk memegang janji dan ditepati oleh Tuhan. Setia. Sekalipun ikut Tuhan, tampilkan lagi judulnya, ngeri-ngeri sedap. Ketika Abraham dia mau korbankan anaknya Ishak, tiba-tiba Tuhan ngomong, Bram, stop, berhenti. Nah ini yang keren. Jehovah Jireh, yang sering kita doakan, aku percaya Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Itu muncul dari situ. Ketika saudara mengorbankan sesuatu yang terbaik, justru Tuhan akan cukupkan sesuatu yang saudara gak bisa lihat.
Pada faktanya adalah Jehovah Jireh itu muncul ketika Abraham berhasil untuk dia membersihkan hatinya dari Ishak. Saya nggak tahu ada Ishak-Ishak yang lain mungkin di hati saudara, tapi coba singkirkan. Karena yang Tuhan mau bunuh bukan Abraham, tapi yang Tuhan mau bunuh bukan Ishak, tapi hati Abraham yang dikuasai oleh Ishak. Nah hari ini coba minta, punya iman yang keren, biar minta Tuhan uji supaya aku tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa dimanapun setiap anak-anak dan umat-umatmu, mereka berharap kepada Tuhan. Yakinkan satu hal kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Engkau pegang tangan mereka. Hamba berdoa yang saat ini yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Engkau memulihkan. Tapi satu hal Tuhan yang mereka harus ingat, pribadimu jauh lebih penting daripada berkat-berkat darimu. Amin. Terima kasih Bapa. Ucap syukur buat kasih-Mu hari ini. Apapun yang terjadi, kami tetap meninggikan Engkau, kami tetap bernyanyi Hosana. Sekalipun keuangan tidak baik, kami akan tetap berkata Hosana. Sekalipun mungkin kami belum sembuh, kami tetap berkata Hosana. Sekalipun belum melihat jawaban dari Tuhan, kami tetap berkata Hosana. Karena apapun yang terjadi tidak bisa untuk menghalangi kami tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ada di dalam hadirat Tuhan, mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Pastor David sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan, saat ini kita mau memberikan persembahan, mau berdoa buat persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan. Buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan. Tidak ada, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur kami untuk selalu dekat kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya dekat pada-Mu segala sesuatunya akan Kau cukupkan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini kami boleh lewati bersama dengan-Mu. Kami mendapatkan segala kebaikan dari-Mu. Kami boleh hari ini kami datang untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Berkat yang kami terima sepanjang minggu ini bisa kami berikan yang terbaik untuk keperluan gereja ini Tuhan. Kami percaya persembahan yang terbaik yang kami berikan adalah dari hati yang tulus. Kami memberikan yang terbaik apa yang kami terima dari-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu ditinggikan Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.